Jawa Timur tahun 80-an. Di sebuah kampung, kita sebut saja Kampung Gidul Kubur. Jika waktu maghrib menjelang, tutup semua pintu rumahmu. Anak-anak segera ajak masuk ke dalam, tabur garam di sekitar, dan jangan duduk di bawah kayu agar dedemit segera pergi. Sore itu setiap waktu maghrib datang, kata-kata tersebut selalu terdengar pelan, saling bersautan dari setiap rumah warga. Bukan tanpa alasan, karena semua warga tahu jika saat itu Kampung Gidul Kubur sedang geger dengan adanya teror pocong yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Tidak hanya satu atau dua, pocong yang dilihat oleh warga bisa mencapai puluhan. Yang naasnya, jika sampai ada orang yang melihat dan sampai terkena air liurnya, orang tersebut hanya punya waktu sekitar 7 hari sebelum dia menjadi bagian dari mereka. Dan tahukah kalian, teror pocong tersebut kabarnya berjalan hingga 1000 hari, atau bisa dikatakan kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Semua itu memang tak bisa dihentikan dan tak bisa dicegah, karena pada kenyataannya teror tersebut memang disebabkan oleh dendam, kutukan, dan kekuatan ilmu hitam. Di sebuah rumah, sebut saja rumahnya Rumah Darmo, pada pukul 22:30. Bagaimana mas? Sudah ada tanda-tanda yang belum? Pikiranku semakin gak enak nih. Bapak sudah diam gak bisa bergerak, ucap Lasmi pelan. Ya jangan mikir yang tidak-tidak. Ayo kita berdoa. Semoga semuanya baik-baik saja, saut Kuncoro dengan raut wajah yang semakin lama sudah terlihat muram. Namun anehnya, tubuh Darmo yang sebelumnya hanya diam, terasa dingin, malam itu tiba-tiba bergerak pelan. Dek, 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 ucap Darmo lirih memanggil putranya Lasmi. Mendengar hal itu dengan sikapnya, Lasmi segera mendekati tubuh ayahnya. Lalu ia mulai memegang tangannya dengan harapan besar agar ayah tersebut baik-baik saja. Iya pak, Lasmi di sini. Lasmi gak kemana-mana. Yang kuat ya pak, bapak harus kuat. Katanya kan bapak ingin gendong cucu dulu, ucap Lasmi menguatkan perasaan Darmo. Yang bisa dikatakan malam itu Darmo sedang berada dalam puncak kesakitannya. Dan tanpa menjawab kata Lasmi, malam itu Darmo hanya tersenyum dengan sesekali meneteskan air mata, menandakan jika Darmo sedang menahan rasa sedih yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya seperti biasanya, karena Darmo yang sudah terlihat kembali memejamkan mata, malam itu Lasmi akhirnya mulai beristirahat tepat di bawah kasur Darmo, dengan maksud agar posisi Lasmi tetap dekat dengan ayahnya ketika Darmo membutuhkan apa-apa. Dan karena kamar tidur Darmo yang terbilang cukup sempit, akhirnya membuat Kuncoro tak bisa menemani rekan tidurnya di bawah kasur Darmo, yang akhirnya membuat Kuncoro harus tidur di ruang tamu. Dengan begitu, Kuncoro malam itu dia beristirahat di kursi yang ada di ruang tamu rumah Darmo, dengan kondisi badan yang mulai lelah karena selain harus menjaga Darmo ketika malam tiba, di siang hari Kuncoro harus pergi bekerja. Singkat cerita, pada pukul 1 dini hari, Kuncoro yang sebelumnya tertidur terlelap, waktu itu tiba-tiba terbangun. Karena dia mendengar suara langkah kaki yang semakin lama sudah terdengar semakin dekat. Mendengar hal itu, Kuncoro langsung membuka mata dan melirik ke sana kemari dengan mulut yang memanggil Lasmi. Dek, kamukah itu? Ucap Kuncoro pelan tanpa bangkit dari tidurnya. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Kuncoro bangkit dari tidurnya dan menoleh ke sana kemari untuk mencari sumber suara langkah kaki yang sudah mengganggunya dari tadi. Disitulah perasaan Kuncoro yang sebelumnya tenang tiba-tiba merasa tegang. Jantung yang sebelumnya berdetak pelan pun malam itu seketika berdetak sangat kencang, diiringi tubuhnya yang sudah mulai gemetar tak karuan. Bagaimana tidak, dengan matanya sendiri saat itu, dia melihat Darmo yang sebelumnya sakit dan tidak bisa bangun dari tidurnya. Waktu itu benar-benar berjalan dengan santainya, dan tak hanya berjalan. Saat itu, Darmo berhenti di salah satu lemari yang ada di rumahnya, dan terlihat mengambil seutas tali dan beberapa benda yang tak bisa dijelaskan oleh Kuncoro. Dan di situ, karena Kuncoro berasumsi jika Darmo tak menyadari jika sedang diperhatikan oleh Kuncoro.
Akhirnya dengan perlahan, Kuncoro pun kembali terbaring dan terus menatap semua aktivitas Darmo. Loh, itu kan Bapak. Kok bisa Bapak berjalan? Bukannya Bapak sudah tidak mampu bangun dari kasurnya? Ucap Darmo di dalam hatinya. Setelah terlihat berhenti sejenak dan mengambil sesuatu dalam lemari, Darmo kembali masuk ke kamar tidurnya dan mulai kembali tidur seperti sebelumnya. Sedangkan di tempat lain, pada pukul 1:30 dini hari. Ayo kita pulang saja, aku capek kalah terus, ucap Giman dengan mulai mengajak semua teman-temannya pulang. Alah, baru main sebentar kok udah ngajak pulang. Mumpung kartuku bagus nih, ucap salah satu teman Giman dengan terus membuka kartu yang ada di tangannya. Karena Giman yang sudah tidak kuat menahan rasa kantuknya, akhir pun Giman pun memutuskan untuk pergi dari pos ronda tersebut seorang diri. Tapi anehnya, beberapa lama setelah Giman berjalan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tangisan yang terdengar dari kejauhan. Karena penasaran, akhirnya Giman berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Setelah didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara tangisan itu berasal dari balik pohon beringin yang ada di tengah kampung kidul kubur tersebut. Dan sesampainya Giman di sumber suara teriakan tersebut, mata Giman seketika terbelalak. Jantungnya mulai berdebar kencang dengan tubuh yang sudah gemetar ketakutan. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Giman melihat ada sosok pocong yang terlihat sedang berdiri sambil mengenakan tali tambang di bagian lehernya. Dan tak hanya itu saja. Setelah dilihat lebih teliti lagi, wajah sosok pocong tersebut adalah wajah Darmo, salah satu warga kampung kidul kubur. Karena raut wajah yang sangat menyeramkan, membuat Giman seketika langsung ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke rumahnya dengan terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Giman langsung menceritakan kepada istrinya apa yang sudah dia lihat sebelumnya. Tapi apa kata istrinya? Sudah Pak, kamu lebih baik diam saja. Gak usah cerita ke sana kemari Pak. Soalnya kasus pocong di kampung kita itu sudah lama gak kedengeran Pak. Kalau Bapak cerita ke orang-orang kampung, bisa-bisa kampung kita akan jadi sepi lagi Pak. Dan semua warga jadi resah, ucap istrinya. Dan seketika Giman pun langsung terdiam. Keesokan harinya, karena sudah tidak tahan jika harus menahan semuanya, akhirnya Kuncoro langsung membicarakan hal tersebut kepada istrinya. Dek, sini sebentar, aku mau ngomong, ucap Kuncoro memanggil Lasmi yang pagi itu baru bangun dari tidurnya. Ada apa mas? Jawab Lasmi. Kamu yakin bapak itu sakit beneran? Ucap Kuncoro memulai percakapan. Maksudnya bagaimana mas? Jawab Lasmi yang dikejutkan dengan ucapan Kuncoro. Kemarin malam, aku lihat bapak kamu keluar dari kamar dan jalan dek. Malahan aku lihat bapak kamu berhenti di depan lemari seperti sedang mengambil tali dan sesuatu. Ucap Kuncoro sambil sesekali melirik ke arah Darmo yang memang masih tertidur pulas. Ngaco kamu, bapak itu usianya sudah 90-an. Jangankan berjalan, bangun saja beliau sudah kesulitan kok. Mungkin kamu mimpi kemarin, ucap Lasmi dengan dia yang terus saja berjalan ke arah dapur rumahnya dengan sama sekali tidak menghiraukan ucapan Kuncoro. Di situ, dengan diam Kuncoro terus memperhatikan posisi tidur Darmo sejenak. Lalu dia pun akhirnya pergi mandi dan pergi bekerja tanpa lagi memikirkan semuanya. Pada pukul 17:40, jika waktu maghrib menjelang, tutup semua pintu rumahmu. Anak-anak segera ajak masuk ke dalam. Tabur garam di sekitarnya dan jangan duduk di bawah kayu agar dedemit segera pergi. Ucap suara Darmo yang terdengar lirih yang saat itu kurang bisa didengar oleh Lasmi. Apa pak? Bapak ngomong apa? Lasmi gak dengar, ucap Lasmi dengan posisi yang lebih didekatkan lagi ke arah tubuh Darmo. Suamimu sudah sampai rumah. Ini sudah maghrib. Kok tumben jam segini belum pulang? Kamu tahu kan cerita kampung ini, ucap Darmo pelan. Sepertinya masih di jalan pak, ya namanya kerja di luar kampung. Mungkin sekarang dia masih dalam perjalanan pulang. Iya Lasmi tahu, tadi Lasmi juga sudah bilang kalau Mas Kuncoro pulang ke sore. Dan Lasmi suruh mampir dulu ke rumahnya Pak Prato dulu. Terus habis Isya Lasmi suruh lanjut pulang.
saut Lasmi membantu bapaknya tersebut. Tanpa menjawab ucapan Lasmi, Darmo malam itu hanya diam sambil sesekali memperhatikan wajah Lasmi. Singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Tepat pada pukul 9 malam, Kuncoro yang sudah biasanya pulang dan duduk bersamanya, malam itu dia tidak pulang. Lasmi yang sebelumnya tenang, waktu itu tentu saja seketika ia kebingungan. Karena dia pun tahu, cerita tentang teror pocong gantung yang waktu itu menjadi momok tersendiri di kampungnya. Dan karena Lasmi melihat keadaan Darmo yang sudah terlelap dalam tidurnya, akhirnya Lasmi memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan mencari Kuncoro ke rumah Prapto. "Mendingan kulihat di rumah Mas Prapto saja, mumpung bapak sudah tidur. Gak apa-apa kali ya aku tinggal sebentar. Mas Kuncoro pasti sekarang ada di rumah Pak Prapto. Kan di kampung ini hanya Mas Prapto teman bekerjanya," ucap Lasmi dengan dia mulai berjalan pergi meninggalkan rumahnya dan menuju ke arah rumah Pak Prapto. Tapi sayangnya, baru saja Lasmi sampai di depan rumahnya, tiba-tiba dia mencium ada aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Tak hanya bunga melati, malam itu di depan rumahnya, Lasmi juga mencium beberapa aroma kemenyan yang dia pun tidak tahu dari mana asalnya. Dan tanpa mempedulikan semuanya, Lasmi terus berjalan meninggalkan rumahnya dan menuju rumah Prapto yang memang jaraknya cukup jauh. Dan disitulah, belum sampai Lasmi di rumah Prapto, tiba-tiba dia melihat ada Kuncoro dan sekitar 4 warga lain yang terlihat sedang warawiri di jalanan yang ada di sekitar kampung. Mengetahui hal itu, Lasmi seketika menghampirinya dengan perasaan kesal sekaligus tak heran karena sikap Kuncoro yang selesai kerja bukannya pulang, malah terlihat keluyuran bersama para warga. "Ya Allah mas, kamu ini bukannya pulang dulu, malah tambah warawiri gini," ucap Lasmi sambil kencang dan menyapa Kuncoro dan beberapa warga di sana. "Bapak di mana dia? Bapak," saut Kuncoro kencang. "Loh, bapak di rumah. Ada apa kok malah tanyain bapak yang sudah bisa kemana-mana?" jawab Lasmi. Mendengar ucapan Lasmi, Kuncoro dan beberapa warga seketika berjalan cepat ke arah rumah Darmo. Dengan tangan Lasmi yang juga diseret oleh Kuncoro. Ayo, Pak Darmo ada di rumah," teriak Kuncoro. "Ada apa sih? Aku bingung," ucap Lasmi kencang. Dan tanpa menjawab ucapan Lasmi, Kuncoro terlihat tegang dengan matanya terus menatap ke jalan dengan langkah kaki yang semakin cepat menuju rumah Darmo. Puncaknya, sesampainya di rumah, Lasmi yang sebelumnya terlihat paling bingung saat itu seketika menjerit tak karuan. Ia menjerit sangat kencang. Bagaimana tidak? Malam itu, dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat keberadaan sosok pocong yang sudah dalam kondisi digantung di teras rumahnya. Dan tak hanya digantung, setelah dilihat lagi, sosok pocong tersebut tak hanya lain dan tidak bukan adalah Darmo ayahnya sendiri. Malam itu dengan isak tangis yang sangat dalam, akhirnya jenazah Darmo yang sudah mengenakan kain kafan tersebut diturunkan oleh beberapa warga dengan penuh kehati-hatian. Karena mereka tahu, jika sampai mereka terkena tetesan air liurnya, merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Tak butuh waktu lama, keadaan di depan rumah Lasmi langsung dipenuhi oleh seluruh warga kampung Kidul Kubur. Para warga yang datang hanya diam dan ikut berbelasungkawa karena mereka pun tahu kasus penemuan orang meninggal gantung diri dengan mengenakan kain kafan seperti Pak Darmo ini adalah kasus yang sudah kesekian kalinya yang terjadi. "Kasihan sekali ya Pak Darmo. Aku tidak menyangka beliau meninggal dengan cara seperti ini," bisik warga yang waktu itu ikut berkumpul di depan rumah Darmo. "Ini kampung terkutuk. Sepertinya Pak Darmo memang sudah jadi targetnya," bisik warga lain. Malam itu berlalu seperti itu saja. Keesokan harinya, jenazah Darmo akhirnya dimakamkan di pemakaman umum yang ada di bagian ujung kampung. Setelah kematian Darmo, keadaan kampung Kidul tentu saja menjadi resah. Kasus pocong gantung yang ada dalam 2 tahun terakhir sudah tidak ditemukan lagi. Waktu itu nyatanya kembali dengan ditandai kematian Darmo. Hal itu yang akhirnya membuat sebagian besar warga yang sebelumnya tinggal di kampung Kidul Kubur perlahan mulai pergi, karena mereka mengaku takut jika mereka menjadi korban pocong gantung selanjutnya. Ditambah keterangan dari Giman jika sebelumnya dia juga telah melihat Darmo yang dalam bentuk pocong dan seolah semakin membuat warga kampung Kidul Kubur waktu itu benar-benar resah. Tepat sekitar 40 hari setelah kematian Darmo, penduduk kampung yang sebelumnya ratusan, waktu itu hanya tinggal sekitar 50 kepala keluarga saja.
Keadaan kampung yang sebelumnya ramai seketika terlihat sepi, layaknya sebuah kampung mati. Berbeda dengan Lasmi. Lasmi yang terlihat masih tidak terima dengan kematian orang tuanya, dia memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah sambil mencari siapa dalang di balik fenomena pocong gantung yang membuat resah warga kampung tersebut. Hal itu sepertinya sengaja dia lakukan karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang berharga di dunia ini selain orang tuanya. Ditambah lagi, di daerah tersebut, dia dan keluarganya sama sekali tidak memiliki sanak saudara karena dulunya dia memang warga pendatang bersama warga yang lain. Semua warga desa banyak yang sudah pindah, Dek. Tinggal kita dan beberapa warga lain. Bagaimana ini? Ucap Kuncoro pelan sambil duduk di teras rumah tersebut. Kalau kita ikut pindah, kita mau pindah kemana? Kita dulu pendatang. Kalau kita balik ke Jawa Tengah, sayang rumahnya. Bapak sudah susah-susah membangun rumah ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pindah. Aku akan menemukan siapa dalang di balik fenomena pocong gantung ini. Dan akan kubuat kampung ini kembali nyaman. Aku tidak terima, Mas. Bapakku meninggal dengan cara seperti itu, ucap Lasmi. Sedangkan Kuncoro hanya melihat dalam-dalam wajah istrinya tersebut. Sebelum bapak meninggal, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Waktu itu kamu kemana? Tanya Lasmi. Sebenarnya, malam itu aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah menjadi pocong, Dek, ucap Kuncoro. Maksudnya gimana, Mas? Jadi begini, malam itu ketika perjalanan pulang, aku dan Prapto lihat Pak Darmo sudah meninggal dan dalam posisi tubuhnya tergantung di pohon beringin yang berada di tengah kampung. Tapi anehnya ketika aku tinggal mencari bantuan, sosok pocong bapak sudah tidak ada. Yang ada di pohon beringin hanya talinya saja. Terus aku kebingungan mencari bapak kemana. Taunya tiba-tiba kamu datang dan bilang kalau bapak ada di rumah. Dan begitulah. Setelah kita sampai di rumah, ternyata bapak sudah menggantung di situ. Terang Kuncoro dengan dia menunjuk ke arah kayu yang berada di teras rumah tersebut. Jadi sebelum kita lihat bapak meninggal di sini, kamu lihat bapak sudah menggantung di tempat lain. Tanya Lasmi penasaran. Benar, Dek. Aku dan Prapto malam itu saksinya. Dan ingat gak kamu, di malam sebelum bapak meninggal, aku juga sempat melihat bapak. Waktu itu ngambil sebuah tali dari lemari, ucap Kuncoro. Semua ini pasti ada dalangnya, Mas. Gak mungkin bapak ngelakuin semua itu sendirian. Pasang tali ke kayu, pasang kain kapan ke tubuhnya sendiri. Pasti ada orang lain yang sengaja menggantung bapak. Kalau gantung diri, memang bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau gantung diri dengan mengenakan kain kapan, sepertinya susah dilakukan sendiri, ucap Lasmi sambil memikirkan kejadian yang menimpa orang tuanya tersebut. Tapi sayangnya belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba di depan rumah mereka mendengar suara beduk yang menandakan jika saat itu azan maghrib hampir tiba. Dan saat itulah Lasmi tiba-tiba mendengar suara pelan yang didengarnya dengan lebih teliti lagi. Suara tersebut seperti suara almarhum Darmo, orang tuanya. Kata-katanya hampir sama yang seperti diucapkan. Kalau waktu maghrib, tutup semua pintu. Anak-anak suruh masuk semua. Terus sekeliling rumah taburi oleh garam. Jangan duduk di atas kayu, biar dedemit semua pergi. Mendengar hal itu, Lasmi seketika teringat. Jantungnya langsung berdebar kencang, dengan tubuhnya yang mulai gemetar dengan cukup kencang. Aduh, seperti itu suara papa, ucap Lasmi dengan dia tiba-tiba menoleh ke kanan dan kiri. Kamu kenapa, Dek? Ayo masuk rumah, ini sudah surup, ajak Kuncoro. Tapi tanpa bergerak, Lasmi tetap duduk sambil tersenyum pelan ke arah Kuncoro. Kamu masuk saja, aku mau di sini saja, terang Lasmi. Dengan tak menghiraukan sikap istrinya, Kuncoro lalu masuk ke dalam rumah. Dia lalu bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Di luar, rupanya Lasmi sengaja tidak masuk ke dalam rumahnya, karena dia ingin membuktikan jika ucapan ayahnya tersebut tidak dilakukan, apa yang sebenarnya akan terjadi. Dari dulu, ayah sering menyuruhku untuk masuk ke rumah kalau waktu maghrib. Dan aku disuruh untuk menabur garam di sekitar rumah. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya. Aku akan diam di sini dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu, dengan aku begini, aku akan mengetahui apa yang terjadi di kampung ini, ucap Lasmi sambil terus memperhatikan sekitar. Tapi sayangnya, sudah hampir 3 jam dia duduk di teras rumahnya,
Tidak ada keanehan pun yang terjadi. Rumah ataupun kampungnya tetap sepi, dengan tidak ada tanda-tanda kejadian aneh. Dan puncaknya saat itu, setelah Lasmi melanggar semua pantangan dari orang tuanya, tepat pada pukul 9:30, Lasmi masih duduk di depan rumahnya seorang diri, karena suaminya yang sudah beristirahat karena lelah bekerja seharian. Dan saat dia sedang duduk diam, tiba-tiba pandangan Lasmi teralihkan karena ada sekitar 5 orang yang terlihat lewat di depan rumahnya dengan membawa sebuah keranda mayat. Mengetahui semua itu, pikiran Lasmi seketika terkejut dengan perasaan yang heran. Siapa yang bawa keranda? Siapa yang meninggal dunia? Pikir Lasmi dan seketika dia berdiri dari tempat duduknya. Karena penasaran, akhirnya Lasmi memutuskan untuk berjalan, mengejar rombongan laki-laki pembawa keranda tersebut. Dia ingin mengetahui kemana tujuan orang itu. Apa ke rumah orang yang meninggal? Dan siapa orang yang meninggal malam itu? Lasmi mulai bangkit dan bergegas mengikuti rombongan pembawa keranda mayat tersebut. Setelah cukup lama mengikuti, tiba-tiba Lasmi kehilangan jejak karena tertinggal terlalu jauh dari rombongan pembawa jenazah tersebut. Di situ, Lasmi mulai nengok ke kanan dan kiri, mencari rombongan tersebut. Tapi anehnya, dia tidak menemukan. Seakan rombongan tersebut hilang dengan sendirinya. Dan saat matanya melirik ke sana kemari, tiba-tiba dia dikejutkan dengan tampak ada seorang lelaki paruh baya yang terlihat gantung diri tak jauh dari tempatnya berdiri. Lelaki tersebut juga sudah meninggal dunia, lengkap dengan sudah mengenakan kain kapan yang beberapa kali terjadi di kampung tersebut. Bahkan jika dibilang, sosok pocong gantung tersebut bisa dikatakan masih baru, dengan kain kapan yang masih terlihat putih, bersih, dan lengkap dengan bau melatinya yang masih tercium wangi. Lasmi pun seketika menjerit ketakutan saat dia melihat wajah dari sosok pocong gantung itu adalah Prapto, yang tak lain dan tak bukan adalah Prapto, teman kerja suaminya Lasmi. Dengan tidak kuat lagi menahan rasa takutnya, Lasmi pun berteriak kencang dan seketika ia berlari ketakutan. Tolong, 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 teriak Lasmi berulang-ulang. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Lasmi berteriak, Lasmi akhirnya ditenangkan oleh beberapa warga yang saat itu mendengar teriakan Lasmi. Ada apa mbak, ada apa? Ada apa mbak Lasmi, kenapa? Ucap salah satu warga yang saat itu sudah bergerombol menolong Lasmi. Saya lihat pocong gantung pak, jawab Lasmi terbata-bata. Mendengar hal itu, warga diam seketika. Mereka terlihat terkejut dengan mengedipkan mata yang satu sama lain melihat. Tuh, Mbak Lasmi, di mana pocong gantungnya? Mbak tahu wajah siapa pocong gantung itu? Ucap Prapto yang ternyata Prapto berada di salah satu kerumunan warga tersebut. Melihat keberadaan Prapto, Lasmi diam seketika. Tubuhnya semakin bergetar dengan jantung yang semakin kencang. Dan tanpa menjawab pertanyaan Prapto, akhirnya Lasmi pun berlari pulang ke rumahnya dengan terus menangis begitu saja. Begitu juga dengan para warga. Setelah mendengar cerita dari Lasmi, para warga seketika menyisir kampung Kidul Kubur untuk mencari keberadaan pocong gantung yang sebelumnya dilihat Lasmi. Tapi anehnya sudah beberapa lama warga menyisir kampung, warga tidak berhasil menemukan adanya pocong gantung yang sudah dilihat Lasmi. Malam itu, keadaan kampung benar-benar sepi. Sama sekali tak ada tanda-tandanya pocong gantung. Mungkin Pak Lasmi ngiko kan. Lagi pula orang tuanya dulu meninggal gantung diri. Jadi apa yang dia katakan sepertinya tak ada dan semuanya hanya perasaan saja, ucap salah satu warga yang saat itu ikut menyisir kampung Kidul Kubur. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Lasmi langsung menceritakan apa yang dia lihat tersebut kepada Kuncoro. Aku tadi lihat Prapto gantung diri di pohon beringin tengah kampung mas, ucap Lasmi tanpa berbasa-basi. Situasi dengan keadaan masih mengerikan. Kuncoro seketika terkejut mendengar cerita dari Lasmi. Kamu benar, gak salah lihat dek. Iya mas, tapi kok anehnya pas aku teriak minta bantuan, aku malah ditolong Prapto yang kulihat dalam keadaan sehat dan bugar, terang Lasmi menambahkan. Mendengar hal itu, Kuncoro terlihat hanya diam. Dia melamun dengan tatapan yang terlihat kosong, dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya. Akhirnya malam itu mereka pun beristirahat dengan perasaan yang tidak tentu dan masih sangat keheranan dengan kejadian yang baru mereka alami. Keesokan harinya,
Kunchoro dikejutkan dengan kabar sakitnya Prapto, yang membuat dia harusnya tidak masuk bekerja seperti biasanya. Tidak sekedar sakit biasa, Prapto pagi itu tiba-tiba terlihat demam keras, hingga tak bisa bangun dari tidurnya. Mengetahui semua itu, pikiran Kunchoro rasanya semakin tidak karuan. Selain Prapto itu adalah sahabat baiknya, dia juga ingat kata istrinya. Jika suatu malam dia melihat Prapto menggantung dirinya di pohon beringin di tengah kampung. Apa ini tanda-tandanya? Pikir Kunchoro dan terus melihat kondisi Prapto yang semakin mengingatkannya. Dan dia coba menemaninya pada saat itu. Kunchoro pagi itu menyampaikan pesan kepada Ningsih, istri Prapto yang terus menjaga Prapto. Jaga terus suamimu. Aku punya perasaan tidak enak, terang Kunchoro pelan. Maksudnya bagaimana, Mas? Saud Ningsih penasaran. Sudah, nurut saja. Pokoknya, jangan tinggalkan dia sendirian. Nanti kalau aku pulang kerja, aku akan mampir ke sini lagi. Ibu Kunchoro menambahkan. Iya Mas, terima kasih, jawab Ningsih pelan. Dan kalau waktu maghrib tiba, tutup semua pintu. Terus anak-anak suruh masuk semua. Jangan lupa tabur garam di sekeliling rumah. Dan jangan pernah duduk di bawah meja kayu atau kursi kayu. Biar dedemit pada kapur, ucap Kunchoro pelan. Dan dirinya yang terlihat mulai pergi meninggalkan Prapto yang pagi itu dalam keadaan demam tinggi. Mendengar ucapan Kunchoro, Ningsih langsung terkejut. Matanya mulai penasaran dan kaget karena sepertinya Ningsih juga hafal apa yang diucapkan oleh Kunchoro tersebut. Dan dengan tidak melanjutkan pembicaraan mereka, pagi itu akhirnya Kunchoro pergi meninggalkan Prapto dan Kunchoro bekerja seperti biasanya. 7 hari kemudian, benar sekali, Prapto ditemukan meninggal dunia dengan cara menggantung diri di kebun belakang rumahnya. Berita tentang kematian Prapto tentu saja kembali membuat heboh warga kampung. Mereka semua mengaitkan dengan keluarga Lasmi yang sebelumnya mengalami kejadian tersebut. Apalagi sebelum 7 hari meninggalnya Prapto, Lasmi sempat melihat pocong gantung di tengah kampung. Meski waktu itu sosok pocong gantung belum ditemukan, namun para warga beranggapan jika sebenarnya Lasmi sudah mengetahui jika sosok pocong gantung tersebut adalah Prapto. Hal itu yang akhirnya membuat Ningsih seketika mengunjungi rumah Lasmi. Tepat saat itu 40 hari setelah meninggalnya Prapto. Waktu itu pada pukul 7 malam. Apa benar Mbak, kalau Mbak Lasmi dulu sebelum suami saya meninggal, Mbak Lasmi melihat pocong gantung di tengah kampung? Tanya Ningsih. Benar. Mbak Lasmi sempat melihat wajahnya. Apa benar wajah pocong gantung yang Mbak Lasmi lihat itu adalah Prapto suami saya? Ucap Ningsih. Betul Mbak. Sebenarnya saat itu aku ingin menceritakan saat aku ditolong oleh warga. Tapi aku kaget. Salah satu di sana ternyata ada Prapto. Aku benar-benar kacau saat itu. Aku memutuskan untuk lari saja ke rumah dan menceritakan semuanya kepada suamiku. Malam itu pun akhirnya mereka membicarakan percakapan yang cukup panjang. Lasmi dan Ningsih bersepakat untuk melaporkan kasus ini kepada sesepuh desa. Karena mereka berasumsi, jika kasus pocong ini berlanjut, pasti akan memakan jiwa korban lagi. Akhirnya mereka sampai di sana dan mengutarakan semua maksudnya. Tapi apa kata Pak Prabu yang saat itu menjadi sesepuh desa? Kasus pocong gantung ini tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara adalah menunggu sampai akhirnya habis, ucap Pak Prabu menjelaskan. Jadi selama ini Bapak tahu? Terus kenapa Bapak diam saja? Lihat Pak, karena adanya teror ini, keluarga kami jadi korban Pak, saud Kunchoro yang sedikit marah. Tak ada cara lain. Mungkin jika kalian bisa mengerti ceritanya, kalian akan diam seperti apa yang aku lakukan, ucap Pak Prabu pelan. Maksudnya bagaimana Pak? Apa kalian tahu kalau kampung kita ini berdiri di atas lahan pemakaman? Mendengar hal itu, Kunchoro, Lasmi dan juga Ningsih seketika terlihat diam. Matanya terkejut dengan perasaan kebingungan. Di atas pemakaman Pak? Bukannya pemakaman itu adanya di ujung desa? Saud Kunchoro penasaran. Tidak. Dulu sebelum wilayah ini jadi kampung, di sini juga tempatnya adalah pemakaman umum. Tapi oleh orang-orang diratakan dan dijadikan sebuah kampung yang saat ini kita tempati, terang Pak Prabu. Mendengar hal itu,
Semua yang ada di sana mendadak menjadi diam, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Prabu. Fenomena pocong gantung sebenarnya bisa dikatakan sebuah hukuman bagi warga kampung kita, ucap Pak Prabu. Namun sayangnya belum selesai Pak Prabu menjelaskan, tiba-tiba semua dikejutkan dengan datangnya Giman membawa kabar secara mengejutkan. Pak Prabu Pak, ayo kumpul Pak, ayo kumpul. Orang-orang lihat ada 7 pocong gantung meninggal bersamaan Pak, teriak Giman. Dan tanpa banyak bicara lagi, mereka akhirnya berlari bersama-sama ke arah tengah kampung dan menyaksikan semuanya. Benar sekali, malam itu mata kepala mereka sendiri, semua warga kampung Kidul, menyaksikan ada 7 jenazah yang sudah meninggal dalam keadaan gantung. Ada yang menggantung di pohon beringin, ada yang berada di teras rumah, ada yang di pohon jambu, ada yang di pohon besar pinggir jalan utama kampung. Mengetahui semua itu, warga kampung langsung menangis terseduh-seduh karena ketakutan jika selanjutnya keluarga mereka lah yang akan menjadi korban. Dan puncaknya, setelah semua korban dikumpulkan, akhirnya mereka pun dipulangkan ke rumah masing-masing lalu didoakan. Yang menemukan semua korban ini pertama kali adalah Giman. Dia mengaku melihat banyak sekali pocong yang bergantung. Namun setelah Giman meminta bantuan, pocong yang benar-benar ada hanya 7 orang, ucap salah satu warga yang saat itu ikut membantu membereskan jenazah-jenazah tersebut. Benar Pak, saya yang pertama kali lihat. Sebenarnya, kenapa sih Pak mereka semua ini Pak? Siapa dalang dibalik semua ini Pak? Karena menurut saya tidak mungkin Pak ini dilakukan sendirian Pak. Masa ada orang yang mau gantung diri sempat pakai kain kapan dulu Pak? Saud Giman yang waktu itu penasaran. Mereka dimasuki roh jahat penunggu kampung ini. Dan semua ini tak bisa dihentikan. Kitalah yang memang harus pergi dari sini. Sudah lama kita meliput dan menutup semua cerita ini agar warga luar kampung tidak takut untuk berkunjung ke sini. Tapi rasanya ini sudah berakhir. Harapan saya semua bisa pergi dan mencari bantuan keluar kampung agar masalah ini bisa selesai, ucap Pak Prabu dengan menatap ke arah 7 jenazah pocong yang sudah ditata berjejer. Giman, tolong semua jenazah ini kita bawa keluarganya masing-masing. Besok kita makamkan bersama-sama, ucap Pak Prabu. Keesokan harinya, akhirnya semua korban tersebut dimakamkan secara serentak dengan penuh isak tangis haru. Puncaknya, fenomena kabar pocong gantung tersebut akhirnya menyebar hingga keluar kampung. Kampung Kidul Kubur yang sebelumnya menyimpan rapat-rapat fenomena tersebut akhirnya membuka dengan tujuan ingin mencari bantuan kepada warga luar agar tidak menjadi korban selanjutnya. Namun sayangnya, sudah beberapa kali ada warga luar yang masuk untuk melihat keadaan kampung. Mereka terlihat pasrah dan menandakan jika fenomena tersebut benar-benar tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara agar semuanya berhenti adalah semua warga kampung harus pindah dari tempat tersebut. Karena pada dasarnya, di tanah tempat kampung Kidul Kubur tersebut adalah tanah kuburan yang dimana di bawah tanah tersebut terdapat banyak kuburan orang yang sengaja diratakan. Jalan satu-satunya, semua warga memang harus direlokasi. Sekeras apapun kita berusaha, hasilnya akan sia-sia. Karena tanah ini memang tanah kuburan yang memang tak seharusnya dijadikan tempat tinggal atau perkampungan. Meski letaknya agak jauh, Kampung Kidul Kubur ini sebenarnya masih dalam satu wilayah dengan pemerintahan Kampung Sumber Waras. Jadi tanah ini juga sebenarnya hak dari Kampung Sumber Waras. Untuk itu, kami memutuskan untuk merelokasi warga Kampung Kidul Kubur dan meratakan kembali tanahnya agar bisa digunakan sebagai pemakaman seperti dulu lagi, ucap salah satu perangkat Kampung Sumber Waras yang saat itu terlihat menangani kasus yang ada di Kampung Kidul Kubur. Singkat cerita, karena penduduk Kampung Kidul Kubur yang memang kebanyakan adalah pendatang, waktu itu mereka akhirnya dipulangkan ke daerah masing-masing dengan bantuan pemerintah Kampung Sumber Waras dan pihak kecamatan. Dan akhirnya, Kampung Kidul Kubur benar-benar diratakan dengan tanah yang selanjutnya komplek pemakaman tersebut kembali seperti semestinya. Ini yang tersisa dari cerita Kampung Kidul Kubur. Hanyalah sebuah gapura kecil di tengah pemakaman yang menjadi tanda dulu di tengah pemakaman tersebut
ada sebuah perkampungan dengan fenomena pocong gantung. Saat ini, meski seringkali banyak penampakan yang terjadi di area pemakaman, seperti adanya perkampungan dan pocong yang terlihat bergantung, warga menganggap jika semua itu adalah hal biasa, selama mereka tidak mengganggu manusia yang tinggal di kampung sekitarnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuat ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.